Namun mendadak, tangannya menjadi lemah lunglai. Orang itu mundur, mengurungkan niatnya, sambil menatap orang-orang di sekelilingnya. Semua orang dibuatnya tertegun melihat kejadian yang menakjubkan itu. Sementara mata orang yang berpakaian kuning itu tertuju kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim dan murid-muridnya yang berdiri di belakang kerumunan orang-orang, lalu berkata dengan lantang, Kau yang menghalangi jalannya upacara persembahan ini. Mengapa kamu menghalangi?" Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama murid-muridnya maju ke tengah kerumunan orang itu dan berkata, "Kisanak, aku ingin tahu untuk apa gadis itu dikorbankan." "Gadis ini dikorbankan untuk persembahan Dewa Hujan, agar kemarau panjang ini cepat berakhir dan segera turun hujan membasahi bumi kami yang kering ini," sahut orang yang berpakaian kuning itu dengan tegas dan menahan marah. "Sudah berapa banyak gadis yang menjadi korban Dewa Hujan?" "Sudah 2 kali. Sudah 2 perawan yang aku korbankan." "Jadi sudah 2 nyawa melayang sia-sia," ujar Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan tenang. "Pengorbanan ini tidak sia-sia, termasuk pengorbanan si gadis itu yang tidak akan dilupakan sepanjang masa oleh seluruh penduduk desa." "Apakah dengan mengorbankan 2 gadis itu hujan segera turun?" tanya Syekh Maulana Ibrahim. Sebelum orang berpakaian kuning itu menjawab, serentak orang-orang yang di sekelilingnya menjawab, Belum. Memang hujan belum turun, sebab pengorbanan baru dilakukan 2 kali kepada Dewa Hujan. Pengorbanan akan sudah lengkap bila dilakukan sekali lagi. Bagaimana jika pengorbanan dilakukan sekali lagi, akan tetapi hujan belum turun? Tanya Syekh. Mendengar pertanyaan itu, wajah orang itu semakin beringas. Dia memberikan isyarat kepada 2 orang laki-laki bertubuh kekar sebagai pengikutnya. Sepertinya itu perintah menyerang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tetapi secara tiba-tiba, kaki mereka terasa amat berat untuk melangkah. Bahkan keduanya merasa kesakitan, dan mereka memegangi pahanya masing-masing. Melihat anak buahnya tidak bisa bergerak dan berhenti kesakitan, orang itu berkata dengan lantang, "Kau bermaksud untuk menentang kami, hai pengacau?" Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, "Kami datang kemari bukan sebagai pengacau, melainkan kami hendak menolong kalian semua." Dengan sombongnya Al-Gucu itu berkata, "Apa yang hendak kau berikan kepada kami yang sedang dilanda kelaparan ini?" "Apa yang kamu inginkan?" "Hujan, kami hanya minta hujan," serentak orang-orang yang berada di sekelilingnya menjawab. "Cuma hujan yang kau minta?" tanya Syekh dengan nada meyakinkan. "Iya, kami hanya minta hujan supaya turun. Dan jika kau bisa menurunkannya, coba turunkan sekarang. Tapi ingat, jika kau tidak bisa, orang-orang akan membunuhmu."
ujar algojo berpakaian kuning itu dengan suara keras. Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, bagi Allah tidak ada yang sulit jika menghendaki hujan turun. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kami dan kamu sekalian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pula menurunkan apa yang kalian kehendaki, yakni menurunkan hujan. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang sepatnya kau turunkan hujan pada kami. Sabar. Soal itu mudah sekali, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat apa yang kau minta? Bebaskan gadis itu, pinta Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sungguh-sungguh. Untuk meyakinkan kepada semua orang, Syekh berkata sekali lagi, maukah kalian membebaskan gadis itu setelah hujan turun? Dengan serentak orang-orang berkata, mau. Terima kasih, ujar Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan perasaan lega. Selanjutnya Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajak para muridnya sholat istisqa, minta hujan. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, mendung datang menutupi langit biru, dan tibalah hujan rintik-rintik yang kemudian hujan turun dengan lebatnya, menggenangi sawah dan ladang penduduk setempat. Semua orang kegirangan, bersorak-sorai sambil menari-nari. Sementara algojo yang berpakaian kuning itu berdiam diri dengan sikap angkuh, berkata dengan nada menuduh, apa yang kau lakukan itu adalah sihir. Ini sihir dan bukan kejadian yang sebenarnya. Sihir dilarang di agama kami, Kisanak, jawab Syekh Maulana Ibrahim mengelak. Rupanya algojo yang berpakaian kuning itu tidak mau menerima kenyataan. Akibatnya, dia bersama pengikutnya pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan malu dan marah. Orang-orang setempat yang sangat gembira pun berterima kasih dan ingin menyembah Sunan Gresik. Tapi hal tersebut dilarang oleh beliau dan menyuruh mereka untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebut kemudian diajarkan mengucapkan 2 kalimah syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Inilah kisah dakwah pertama dari Sunan Gresik di Pulau Jawa. Demikianlah cara Syekh Maulana Malik Ibrahim di dalam mengajak orang-orang masuk agama Islam. Dan setelah mereka sadar, lalu diberikan pelajaran sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggir kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Pertama-tama dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkan di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Dalam menyiarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, tentu saja tidak mudah. Sunan Gresik pernah mengembara ke Gujarat, yaitu wilayah di negeri India yang mayoritas beragama Hindu, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Sunan Gresik juga berhadapan dengan mereka yang tidak beragama maupun mereka yang sudah terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya,
beliau tidak menentang kepercayaan mereka yang salah, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islam sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengawali dakwahnya dengan damai, bijaksana, dan menggunakan pendekatan kultural. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Roma, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, ataupun sebagai pemodal. Sifat Sunan Gresik lemah lembut, ulas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama sederajat, tidak mengenal kasta seperti dalam agama Hindu. Boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas atau tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara manusia hanyalah yang paling bertakwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati. Hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itu, manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kasta yang terendah, bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta satria atau brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra, Waisya, merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan sukacita. Berikut beberapa cara selain berdagang yang dibagi Sunan Gresik sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh penduduk Jawa. 1. Mempelajari bahasa dan adat istiadat. Sunan Gresik beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, hingga mempelajari kebiasaan yang dilakukan penduduk, seperti mata pencahariannya, pandangan hidup, dan lainnya. 2. Membuka warung. Permulaannya Sunan Gresik membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Beliau mulai akrab dan membangun kenalan dengan masyarakat dengan aktivitas berdagang. Warung yang Sunan Gresik dirikan sangat ramai pengunjung, lantaran ia menjual barang-barang dengan harga murah dan tidak mencari untung, sehingga masyarakat senang dan sering mengunjungi warungnya. 3. Membuka lahan pertanian. Disebutkan sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat meningkat tajam. Merupakan ahli dalam bidang pertanian, memanfaatkan lahan yang subur untuk menanam bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Hasil pertanian yang meningkat membuat banyak penduduk ingin belajar kepadanya. Beliau mengajarkan masyarakat setempat cara bercocok tanam dan bertani yang benar. Tentu saja, Sunan Gresik mengajarkannya secara gratis. Sambil mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, beliau berdakwah dan mengajarkan agama Islam terhadap masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa dipaksa untuk memeluk agama Islam. Selain dengan bercocok tanam dan bertani, Sunan Gresik juga mengajarkan tentang cara berdagang dari hasil tanaman tersebut.
4. Menjadi tabib. Sunan Gresik juga pandai dan mengerti tentang masalah kesehatan, mampu meracik obat-obatan dari daun-daunan tertentu untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dan orang yang berobat kepadanya banyak mendapatkan kesembuhan. Dalam praktek pengobatannya, beliau juga tidak memungut biaya sebesar pun. Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat, baik itu golongan kelas bawah, tengah hingga atas dianggapnya sama. Inilah yang membuat Sunan Gresik memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Kemampuan Sunan Gresik sebagai tabib pun terdengar hingga kerajaan Majapahit, sehingga beliau pernah diundang oleh raja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. 5. Menghapus perbedaan kasta. Karena masyarakat setempat pada kala itu percaya dan ada perbedaan kelas sosial, Sunan Gresik mengajarkan ajaran Islam tidak ada perbedaan kasta di dalamnya. Dari sinilah banyak masyarakat yang masuk Islam. 6. Membangun masjid dan pesantren. Setelah penganut Islam semakin banyak, Sunan Gresik mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, dan pelajaran agama Islam untuk masyarakat. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Saat ini jalan yang menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Hingga saat ini makamnya diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya, dapat diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir miskin yang dihormati para pangeran, para sultan, ahli tata negara yang ulung. Hal ini menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas, melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu fakir miskin. Inskripsi atau keterangan kata-kata yang tertulis dalam bahasa Arab yang tertulis pada makam Sunan Gresik adalah sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum Al-Maghfur, seorang yang dapat diharapkan mendapatkan pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan para menteri, siraman bagi kaum fakir miskin. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya, semoga Allah menimpakan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga, telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.